Bismillahirrahmanirrahim. Hadis keempat tentang mandi. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza igtasala min al janabati yabda'u fayaghsilu yadayhi thumma yufrigu biyaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu thumma tawaddau thumma ya'khudul ma'a fayudhilu asabi'ahu usuli asy'ari thumma afana ala ra'sihi salasa afanatin afadu ala sa'iri jasadihi thumma ghasala rijlaihi muttafaqun alaih. Aisyah radhiyallahu anha berkata, biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika mandi junub, ia mulai dengan membersihkan kedua tangannya, kemudian menuangkan air dari tangan kanan ke tangan kirinya, lalu mencuci kemaluannya, kemudian mengambil wudhu, lalu mengambil air, kemudian memasukkan jari-jarinya ke pangkal-pangkal rambut, lalu menyiram kepalanya 3 genggam air, kemudian mengguyur seluruh tubuhnya dan mencuci kedua kakinya. Muttafaqun alaih. Hadis kelima tentang tayamum. Wa an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma qala ba'asani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fa ajnabtu falam ajidi al-ma'a fatamarragtu fi as-sa'idi kama tamarruhu ad-dabbatu thumma ataitu an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa zakartu zalika lahu faqala innama kana ya'fila an taqula biyadaika hakadha thumma daroba biyadaika al-ardu darbatan wahidatan thumma samaha ashimala ala al-yamini wa dhahira kaffaihi wa wajhahu. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk suatu keperluan. Kemudian aku mengalami junub dan aku tidak menemukan air. Lalu aku menggulingkan tubuhku ke tanah sebagaimana hewan yang mengguling-gulingkan tubuhnya di tanah. Lalu setelah itu aku menceritakan hal tersebut kepada Nabi. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya cukuplah engkau melakukannya seperti ini. Seraya beliau memukulkan telapak tangannya ke permukaan bumi sekali pukulan lalu meniupnya. Kemudian ia mengusap punggung telapak tangan kanannya dengan tangan kirinya. Dan ia mengusap punggung telapak tangan kirinya dengan tangan kanannya. Lalu ia mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis keenam tentang haid. Hamnata binti Jahshin qalat kuntu ustahadu haidatan kathiratan syadidatan wa ataitun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam astaftihi wa uhbiruhu fawajadatuhu
fi baiti uhti Zainab binti Jahshin. Fakultu Rasulullah inni ustahadu haidatan kathiratan syadidatan fama ta'muruni fiha qad mana'atni sayami qad mana'atni siyama wasallata an atulakil kursufa fa innahu yazhibud dama qala huwa aktsaru min zalika qala fatalat jami qala huwa aktsaru min zalika qala fattahizi sauban qalat huwa aktsaru min zalika innama as-sajjan faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amrayni ayyuhuma sonati ajza'a anki fa in qawiti alaihima fa anti a'lamu faqala innama hiya ra'datu min syaitani fatahayyadi sittata ayamin aw sab'ata ayamin fi ilmihi thumma gatasili fa iza ra'aiti annaki qad tasurta wastanqati wasalli arba'an wa ashirna arba'an wa ashirna lailatan au salasan wa ashirna lailatan wasumi wasalli fa inna zalika yujzi'uki wa kadzaliki fa'ali kama tahidun nisa'u wa tuhurna milikoti haidihinna wa tuhrihinna fa in qawiti ala antu akhiriz zuhra wa tu'ajilil usra thumma tagtasilina hina tatahurina wa tusallina zuhra wal asra jami'an thumma tu'akhirinal maghriba jilinal isya'a thumma tagatasilina wa tajma'ina baina salataini wa tagatasilina ma'a subhi wa tusallina wa kadzalika faf'ali wasumi in qawati ala zalika faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa a'jabul amrayni ilayya. Nah binti Jahsy, ia berkata, aku banyak mengeluarkan darah haid yang banyak dan deras. Maka aku mendatangi Nabi SAW untuk memberi kabar dan meminta fatwa kepadanya. Aku mendapati beliau di rumah saudari perempuanku Zainab binti Jahsy. Lalu aku berkata, Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mengeluarkan darah haid yang banyak dan deras. Hal ini
telah menghalangiku untuk berpuasa, untuk sholat dan berpuasa. Apa yang akan engkau perintahkan kepadaku dalam hal ini? Beliau bersabda, berilah kapas, karena itu akan menghilangkan darah. Ia berkata, darahnya lebih banyak dari itu. Beliau bersabda, sumbatlah ia dengan sesuatu yang dapat menghalangi keluarnya darah. Ia berkata, darahnya sangat deras. Beliau bersabda, ambillah kain. Ia berkata, darahnya sangat banyak dan deras. Maka Nabi SAW bersabda, akan aku perintahkan kepadamu dengan dua hal. Manapun yang engkau lakukan itu telah cukup. Jika engkau sanggup atas keduanya, maka engkau yang lebih tahu. Beliau bersabda, sesungguhnya itu adalah pukulan setan. Maka berhaidlah selama 6 hari atau 7 hari dalam hitungan ilmu Allah. Setelah itu mandilah. Jika engkau telah merasakan suci dan bersih, maka sholatlah 24 malam dan atau 23 siang dan malamnya. Puasa dan salatlah, karena itu telah cukup bagimu. Seperti itu pula, lakukanlah sebagaimana wanita haid dan bersuci sewaktu-waktu haid dan suci mereka. Jika kamu kuat mengakhiri sholat zuhur dan mensegerakan sholat asar, kemudian kalian mandi ketika kalian telah suci, lalu engkau sholat zuhur dan sholat asar. Setelah itu engkau mengakhirkan sholat maghrib dan mensegerakan sholat isya. Lalu mandi dan menjamak antara dua sholat, maka lakukanlah. Mandi di waktu subuh, maka lakukanlah. Demikianlah, maka lakukanlah. Berpuasalah engkau jika kuat. Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, itulah dua hal yang paling aku kagumi.